Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari SD Negeri Toto 2. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Mei, yaitu tahun 2024, kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita dapat berbagi sesuatu ya. Kalau kemarin saya dan Bu Tia pergi ke Jakarta, itu naiknya pesawat dan makan yang enak-enak, tapi saya tidak membawakan oleh-oleh yang enak-enak kepada teman-teman. Ya, nanti kami hanya memberikan oleh-oleh sekedar informasi saja, gitu ya. Harapan kami nanti apa yang materi yang kami dapat itu dapat jenengan terima dengan baik seperti itu, sehingga memahami apa sih sebetulnya transisi PAUD SD kok yang menyenangkan, kok hilang. Ini pengimbasannya, ya, pengimbasan bintek. Jadi ini lebih pada bagaimana kita sebagai guru SD, karena tidak menutup kemungkinan jenengan sebagai guru SD itu yang sekarang mungkin Bu Indah ngajar kelas 6, besok kelas 1 itu tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya guru SD itu semua harus dikuasai, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Jadi kita sebagai guru harus menguasai bagaimana karakteristik anak SD kelas rendah, apalagi yang namanya transisi dari PAUD ke SD. Apa sih PAUD itu? Pendidikan anak usia dini. Usia berapa sampai dengan berapa sebetulnya? 4 sampai dengan 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kenapa anak-anak kelas 1 kok masih tantrum? Karena masih usia dini. Sedang mereka masih anak usia PAUD gitu. Jadi kenapa muridnya bunyinya kok sering diajar bosen, nggak mau dan sebagainya, karena mereka memang masih usia dini. Jadi kelas 1, kelas 2 ini merupakan masa-masa transisi yang memang kita sebagai gurunya harus memahami, oh anak ini memang masih kategori anak usia dini, sehingga kenapa kelas 1 itu merupakan masa transisi. Begitu juga dengan kelas 2 kok masih dinamakan masa transisi, karena usia-usia anak yang seharusnya memasuki PAUD itu sudah sekarang duduk di kelas 1 dan kelas 2. Ya, nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Bu Tia, karena Bu Tia yang selalu ini ya kesehariannya mengalami, dan mungkin nanti Bu ini yang bisa cerita juga. Oh, pantesan ya Bu, saya kalau ngajar kok murid saya itu masih ada yang nangis, masih ada yang kayak gini sebagainya, kayak anak PAUD gitu. Iya, memang karena mereka masih PAUD. Nah, di sini kita sebagai guru, bagaimana kita itu mengetahui dan bagaimana kita nanti memberikan perlakuan yang sesuai dengan anak ini. Dari mana? Makanya kita ada yang namanya penilaian apa? Penilaian di awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran, disebut dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan oleh guru, bahkan semua guru. Namun yang untuk khusus guru kelas 1, maka bagaimana melakukan asesmen diagnostiknya ini? Selain mengamati, bertanya dengan siswa, bertanya dengan orang tua, juga bertanya dengan siapa yang mengampu sebelum SD, berarti dengan gurunya waktu PAUD, ya waktu TK. Jadi ada komunikasi. Si Juki ini bagaimana ya waktu PAUD? Oh, Juki itu sukanya menggambar. Guru ini sudah punya gambaran. Oh, ternyata Juki itu nanti anak yang suka menggambar. Juki nggak mau diam. Oh, Juki berarti sukanya bergerak terus kayak gitu. Jadi guru ini sudah punya penanganan khusus. Oh, nanti anak ini gaya belajarnya tuh kayak belajar anak yang tidak mau diam. Maka guru itu kenapa kok harus mengetahui dulu karakteristik anak-anak, kemampuan anak-anak seberapa, gaya belajarnya seperti apa, minat bakatnya dimiliki seperti apa, untuk memberikan perlakuan yang sesuai. Ibarat orang sakit, muridnya ini yang anak sakit, gurunya ini dokter. Jadi tahu, oh kalau ada anak panas, panasnya ini kenapa penyebabnya? Oh, panasnya karena minum es sehingga ada batuk-batuknya, maka diberikan obat yang tidak hanya paracetamol, tapi diberikan obat juga yang mengandung untuk menyembuhkan flu dan batuk kayak gitu. Itulah yang harus kita miliki sebagai guru. Ya, apalagi kita ini ibaratnya dokter itu dokter umum yang menangani segala
boleh yang ada namanya tes. Apalagi anak masuk SD harus dipaksa mengikuti tes Charleston, harus bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Itu sangat dilarang. Karena sebetulnya anak TK itu adalah TK dan PAUD adalah anak-anak yang mana mereka ini adalah anak-anak masa-masa bermain, bersosialisasi dengan teman, bukan yang dipaksa untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Tapi karena orang tua mama-mama keren saat zaman sekarang itu ya, mereka bangga kalau anaknya bisa baca. Padahal itu tidak, gitu ya. Jadi ketika anak ini mempunyai masa-masa sendiri, memang ada anak kan yang kalau diomongin sekali nyantol, ada yang diomongin berkali-kali belas kayak gitu. Jadi kita nanti sebagai guru mengetahui strategi apa yang sekiranya cocok untuk anak ini. Jadi nanti itu materi-materinya banyak sekali ya, apa saja yang harus dimiliki oleh anak, apa saja yang harus dimiliki oleh guru untuk masa transisi PAUD dan SD ini agar menjadi transisi PAUD SD yang menyenangkan. Mengapa? Itulah di Pati ini sendiri sejak tahun kemarin sudah menerapkan yang namanya MPLS ya Bu Tia. MPLS yang 2 minggu apa 20 hari? 2 minggu ya. 2 minggu, selama 2 minggu itu anak-anak diajaknya senang-senang aja. Iya, supaya dia itu tidak kaget kalau anak ibaratnya habis senang-senang kok diajaknya langsung dipaksa untuk belajar dan sebagainya, nanti dia bisa stres ya. Kalau stres itu otomatis besok nggak mau masuk sekolah lagi. Jadi kenapa kok ini dinamakan yang menyenangkan? Ya, senang-senang. Ibaratnya kalau kita senang kan menghadapi segala sesuatu pasti akan bahagia, cepat nangkep kayak gitu. Itu harapan ya, harapan dari kita semua. Jadi ketika ada anak satu kelas ya, ada yang bisa menghitung, bisa baca, bisa nulis, tapi sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 7 itu yang ada di Tangerang. Sebenarnya saya bukan tapi sebenarnya saya bukan ahli di sini, tetapi saya berusaha untuk memahami, untuk bisa apa yang disampaikan di sana sesuai dengan apa yang saya alami di kelas, ya. Di sini kita akan belajar. Tadi sudah sebagai pembukaan, Bu Ani sudah panjang lebar ya menerangkan tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan yang kemarin saya ikuti BIMTEK-nya itu kita belajar ada 6 modul. Di sini mungkin saya kemarin itu belum punya gambaran, tetapi setelah ini ya, tapi insya Allah nanti saya belajarnya per modul, belum saya ringkas, tapi saya per modul. Nanti saya berusaha untuk panjenengan semua paham, oke? Karena tadi benar kata Bu Ani bahwa nanti mungkin semua di sini guru SD itu adalah menguasai segalanya. Biarpun transisi PAUD SD itu khusus untuk kelas 1 dan kelas 2, tetapi di dalam kemampuan fondasinya itu bisa panjenengan semua terapkan di kelas sampai kelas 6 bisa. Ya, saya rasa setelah saya memahami ini, pembelajaran ini ternyata ini bisa juga ya diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah kita yang sering tidak bisa kita atasi. Bagaimana atau mengatasi anak-anak ini dalam pembelajarannya, terutama karakteristiknya. Anak-anak ini kalian panjenengan semua kan bingung ya, ini tuh apa? Ternyata baru saya pahami, ternyata anak-anak dalam kemampuan fondasinya di kelas mungkin saya alami itu belum matang benar-benar. Karena kemarin dari kita kan sudah melaksanakan MPLS sekali ya, tahun 2023 itu kan cuma gini, kita belum paham cuma penerapannya kita MPLS 2 minggu, penerapannya begini-begini, kita kan nggak tahu tujuannya apa yang diberikan, apa manfaatnya, apa itu kita belum tahu sama sekali. Alhamdulillah setelah mengikuti BIMTEK ini kita memiliki gambaran, dan ini adalah bukan gerakan untuk semua guru kelas rendah. Diharapkan semua paham apa yang diberikan ini. Modul 1 sebentar ya.
masih gambaran. Ini masih secara global ya, belum saya maksudnya ringkas, belum baru ini punya gambaran, mohon maaf. Terus kemudian lanjut Pak. Di sini materi satu adalah mengapa kita itu harus melakukan perubahan pembelajaran di SD. Benar kata Bu Ani tadi bahwa kebanyakan itu yang utama itu calistung. Benar ya? Dulu kita kan sudah dikasih LKS, kita punya LKS waktu itu, ya, punya LKS. Wah, iki piye mau kelas 1 itu kok harus baca gini? Padahal kita background kita, karakteristik kita itu kita nggak tahu. Anak-anak itu belum iso moco, belum ada yang dari TK, ada yang dari TK, ada yang tidak dari TK. Itu ada yang dari TK belum lulus sudah dicabut. Dari itu kan background kita ya, siswa kita kayak begitu. Wah, kita sudah dikasih materi. Saya itu masih ingat almarhum suami saya itu mengatakan, loh, anaknya itu bilang, loh, kelas 1 ini mesti kayak bahasa Inggris kayak ini, gitu kan? Itu padahal itu kan dulu juga sudah tes calistung itu mungkin bisa mereka terapkan untuk anak-anak kota, anak desa itu tidak bisa, tidak mampu. Kenapa adanya gerakan ini? Karena semua banyak dari seluruh guru Indonesia di Indonesia itu ada siswanya itu yang mengenyam pendidikan PAUD. PAUD tadi yang dikatakan Bu Ani adalah PAUD adalah siswa yang memiliki umur antara 0 sampai 8 tahun itu dikatakan PAUD. Di dalam pembelajaran itu kan ada yang saking sore TK itu apa? KB, kelompok bermain, cuci malah di kota itu sak tahun pun rongsasi terus di sekolah no. Itu dia termasuk PAUD juga, ya. Itu kan sekolah itu kayak gitu, itu termasuk PAUD karena PAUD itu kan usia 0 sampai 8 tahun itu termasuk PAUD. Berarti KB itu ya termasuk PAUD kayak gitu ya. Terus kemudian di sini tuh banyak, kenapa adanya gerakan ini? Karena banyak protes dari guru-guru TK itu mengatakan, alah Pak, percuma sama Pak Menteri dulu kalau nggak salah saya lihat. Pak, percuma Pak dikasih kurikulum koyok mono. Karena apa? Nanti tuh beda. Di SD wes anaknya ini sudah dikasih membaca menulis yang banyak-banyak. Itu asal mulanya begitu. Adanya gerakan transisi PAUD. Terus kemudian Bapak Menteri membuat kurikulum kayak gini. Tidak, karena juga banyak luar Jawa itu yang tidak mengenyam pendidikan TK kayak gitu. Makanya diadakan gerakan transisi PAUD ke SD. Lanjut Pak. Kenapa kita perlu? Tadi sudah dijelaskan ya. Latar belakang adalah PAUD SD itu gerakannya menyenangkan, ada target yang kita capai nanti ya. Lanjut Pak Anwar. Nah, ini masih banyak nanti apa saja yang perlu kita bedah, apa saja yang perlu kita kita luruskan dalam miskonsepsi ini. Lanjut Pak Anwar. Nah, coba ini nanti kita mari bedah kita dengan lihatnya video ya. Lanjut Pak Anwar. Di dalam video ini nanti apa yang diceritakan, ada opera yang judulnya Ines Tak Takut Lagi. Ya, kalian nanti dari ini mungkin bisa mempunyai gambaran kayak gini ya. Anak-anak SD yang mau suasana hati anak-anak PAUD yang mau ke SD kayak begini ya. Lanjut Pak Anwar. Lanjut. Monggo yang videonya saja Pak Anwar langsung. Videonya gimana? Ada di situ. Sudah dimasukin di slide. Di slide atau? Oke, di slide Pak. Di video tadi saya melihat itu ada seorang anak yang bernama Ines. Dia itu senang sekali berada di TK. Ketika dia belajar di TK, karena dia merasa di TK itu dia banyak bermain, membuat kapal, terus bisa mengetahui isi dunia dengan pembelajaran tapi bermain. Nah, itu dia senang. Tetapi dia takut karena melihat kakaknya itu di rumah itu
mengerjakan PR dan tidak ada waktu untuk bermain. Bahkan diajak main adiknya itu tidak mau. Jangan, aku banyak PR besok aja, marah-marah nah seperti itu. Akhirnya ketika dia mau masuk SD, dia merasa takut sampai terbawa mimpi. Mimpinya dia ditanya sama gurunya, disuruh membaca, disuruh menghitung angka, itu dia tidak bisa sampai dia terbawa mimpi. Akhirnya dia takut terus terbangun. Ada orang tuanya itu ya.